warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Pitusia dengan NPM 2113104. Saya mahasiswi semester 2, jurusan Bahasa Inggris Abadian Cipta Cendekia Bandar Lampung, tahun akademik 2022-2023. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester, mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan penggunaan atau fungsi tanda titik, kecuali tanda titik itu merupakan tanda baca yang menjadi salah satu syarat sebuah kalimat yang membedakannya dengan klausa. Berikut ini beberapa fungsi tanda titik. Yang pertama, untuk mengakhiri kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Yang kedua, untuk memisahkan angka, jam, menit, detik, dan untuk menunjukkan waktu. Yang ketiga, diletakkan pada singkatan nama atau gelar. Yang keempat, digunakan dalam penulisan daftar pustaka. Dan yang kelima, diletakkan pada singkatan atau ungkapan yang sudah umum. Jadi, jawaban saya yang D, yaitu untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Karena itu bukan fungsi dari tanda titik, melainkan fungsi dari tanda koma. Berikut ini kesalahan penulisan huruf besar terdapat pada kalimat. Jawaban saya yang B. Ibu membeli pisang Ambon untuk nenek. Karena pada kata Ambon dalam kalimat itu bukan berarti tempat, melainkan jenis makanan. Jadi, seharusnya huruf A dalam kata Ambon tidak dikapitalkan, tetapi menggunakan huruf kecil semua. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat. Tanda baca yang digunakan pada kalimat di atas adalah tanda koma dan tanda hubung dan. Tanda koma itu biasanya digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Jawaban saya yang C, karena sedih, adik menangis di kamarnya. Karena awal huruf pertama kalimat sudah sesuai menggunakan huruf kapital, daripada setelah kata sedih menggunakan tanda koma untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Berikut merupakan pemakaian huruf miring atau garis bawah yang benar, kecuali jawaban saya yang D, yaitu nama instansi atau lembaga. Karena untuk pemakaian nama instansi atau lembaga tidak menggunakan huruf miring atau garis bawah, akan tetapi menggunakan huruf kapital. Berikut beberapa fungsi pemakaian huruf miring. Yang pertama, digunakan untuk menuliskan nama ilmiah. Yang kedua, digunakan untuk menuliskan ungkapan asing. Yang ketiga, digunakan untuk menuliskan nama atau judul buku yang diikuti dalam karangan. Yang keempat, untuk menegaskan bagian kata dalam sebuah kalimat. Kalimat di bawah ini yang penggunaan tanda bacanya benar adalah. Jawaban saya yang E. Raden Ajeng Kartini merupakan mahasiswa yang rajin, di mana pada huruf R ini disingkat. Karena tanda titik digunakan pada singkatan nama atau gelar yang sesuai dengan jawaban yang E. Sedangkan pada jawaban A, B, dan D tidak tepat karena seharusnya tidak menggunakan tanda koma. Dan pada jawaban yang C, seharusnya menggunakan tanda koma setelah kata Ayu. Dan pada awal nama rumah sakit harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan tempat atau sebuah bangunan. Berikut merupakan penggunaan tanda hubung yang benar, kecuali jawaban saya yang D, mem-PHK-kan. Karena penggunaan tanda hubung yang tidak tepat seharusnya menjadi tanda hubung, PHK, tanda hubung kan. Karena harus diberi tanda hubung setelah kata mem. Sedangkan jawaban A, B, C, dan E sudah tepat pada kalimat jawaban se-Jawa Barat, se-tanda hubung, yang B tahun 90-an, 90 tanda hubung an, C anak-anak mengandung unsur kata ulang, dan D merupakan penggunaan tanggal, bulan, dan tahun. Pemakaian tanda baca yang tepat terdapat pada jawaban saya yang D. Rok canda sudah tidak populer lagi di Indonesia karena tanda petik
pada kata canda di situ digunakan untuk menekankan atau menegaskan sebuah kata. Sedangkan jawaban A, B, C, dan E itu tidak tepat. Pada kalimat yang A seharusnya menggunakan tanda koma, dan pada kalimat B kata jalan ditulis huruf kecil, dan pada kalimat C penggunaan tanda petik dan tanda koma yang kurang tepat, dan pada kalimat E seharusnya tidak menggunakan tanda koma. Berikut penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Jawaban saya yang C. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu bernama Bukit Barisan, karena pada kata Bukit Barisan menggunakan huruf kapital pada huruf B untuk menunjukkan sebuah tempat, dan huruf kapital tidak tepat itu pada kalimat A. Kata bulan Juni seharusnya ditulis bulan Juni, B-nya huruf kecil dan J-nya huruf kapital. Pada yang B, pada kata suku Batak seharusnya ditulis suku Batak, S-nya kecil dan B-nya besar. Yang D, pada kata hari lebaran seharusnya ditulis hari lebaran, hanya huruf kecil dan L-nya huruf besar atau kapital. Dan yang E, pada kata bahasa Indonesia seharusnya ditulis bahasa Indonesia, B-nya huruf kecil dan I-nya huruf besar atau huruf kapital. Penulisan kata bilangan yang tepat terdapat pada kalimat. Jawaban saya yang D. Ayu membaca novel itu sampai 4 kali, karena kata 4 termasuk bilangan yang bisa dinyatakan dengan satu kata. Kata bilangan mempunyai aturan sebagai berikut. Pertama, pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Yang kedua, jika dapat ditulis dengan satu atau dua kata, maka ditulis dengan huruf. Dan yang ketiga, jika lebih dari dua kata, maka ditulis dengan angka. Berikut ini contoh penggunaan tanda koma yang tepat, kecuali. Jawaban saya yang E. Dia tidak suka padamu karena sifatmu yang cuek. Seharusnya kalimat di atas tidak menggunakan tanda koma. Tanda koma itu digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi, sebagai kata penghubung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.